Orang bilang mereka nggak bisa ditembus oleh Argentina. Iya. Saf mereka di barisan belakang itu rapat banget, rapat banget. Dan menurut gua yang menariknya itu bukan hasil pertandingannya, tapi cara meraih kemenangan dari Arab Saudi. Mereka nggak sit back, mereka proaktif. Jadi ketika 3 gol yang kemudian dinyatakan offside, anak-anak Saudi itu tenang, tidak reaktif, tidak protes berlebihan. Ini gue ngeliat si Renard ini pinter memanfaatkan teknologi baru yang diterapkan di World Cup kali ini. Dan berani itu dia jelaskan kepada anak-anak Saudi bahwa ini adalah teknologi yang bisa bikin kalian optimal nantinya. Yes, ketemu lagi di Studio Bola, masih bersama gua BG dan 2 narasumber yang gua hormati, ada Bang Hardi Menkoto dan Bang Agung Harsha. Akhirnya Piala Dunia sudah dibuka, beberapa pertandingan sudah kita tonton dan kita saksikan. Bahkan sebuah kejutan terjadi ketika Kingdom of Saudi Arabia berhasil menumbangkan calon juara Argentina 2-1. Luar biasa. Kita akan coba kupas dan iris tipis-tipis apa yang terjadi dari pembukaan Piala Dunia kali ini hingga hingga Arab Saudi berhasil menumbangkan Argentina secara mengejutkan. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Yes, ini kaget Bang ya. Ini jujur gue kemarin nggak pernah menyangka Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina. Apalagi setelah mereka di menit ke-10 mendapatkan sebuah penalti ya, Argentina, yang menurut gue penaltinya cukup harsh, walaupun memang itu aturan ya, jadi harus dihormati. Gue pikir bakalan pengulangan 8-0 Jerman Barat lawan Arab Saudi. Ternyata Arab Saudi berhasil bangkit dan berhasil menggulingkan Lionel Messi dan kawan-kawan 2-1. Oke, Bang Nimen, pendapatnya. Mungkin sebelum masuk ke sana sedikit bicara dari pembukaan Piala Dunia dulu, Qatar juga, sampai ke Arab Saudi. Piala Dunia sekarang, Piala Dunia terakhir dengan format 32 tim. Piala Dunia pertama dengan waktu kick-off-nya November-Desember. Ini benar-benar sesuatu yang baru dan juga dengan sederet regulasi yang juga baru. Dan ini juga diwarnai dengan dalam sejarah 92 tahun Piala Dunia pertama kali tuan rumah selesai lewat. Dengan penampilan tim tuan rumah Qatar itu juga di luar dugaan. Ya, sama sekali nggak bisa main, tidak jalan, defensif abis, dan itu membuat banyak orang, ribuan orang kecewa di dalam stadion, di Al Bayt Stadium di kota Al-Khor. Dan kita tahu starting dari menit ke-65 banyak penonton sudah keluar dari stadion. Ini luar biasa. Tadinya saya melihat gelar yang sangat tidak bagus dari Qatar ya, itu akan diikuti oleh satu tim Asia lainnya, Arab Saudi. Nggak ada ubahnya. Saya pun bahkan terngiang-ngiang bagaimana Rusia 2018 dalam opening match di grup A, Saudi itu dibantai oleh Rusia 5-0. Luar biasa. Dan saya sama sekali tidak menaruh harapan untuk Arab Saudi. Apalagi Iran juga kalah 6-2 Bang ya. Iran dibantai 6-2 ya, dan kemudian ya kita tahu bagaimana Australia, wakil Asia lainnya, itu juga menyerah 4-1 atas Prancis pada hari yang sama. Apa yang terjadi? Saya bilang ini adalah the shocking moment yang luar biasa. Hari ini kita melewati 3 hari perdana penyelenggaraan Piala Dunia. Ya, kita sudah menonton lebih kurang 10 pertandingan. Dan dari semua daftar pertandingan, duel Arab Saudi melawan Argentina itulah duel yang mengesankan. Dan saya bilang sekali lagi, ini adalah the shocking moment. Bagaimana mungkin Arab Saudi, tim Asia yang memang dalam 8 penyelenggaraan Piala Dunia selalu lolos sejak Amerika 1994.
Tapi mereka hanya lolos sekali ke second round, ke 16 besar juga di Amerika 1994. Tapi dengan belajar dari apa penampilan Saudi dan lawan mereka adalah Argentina, raksasa dunia, bagaimana mungkin? Yang terjadi adalah kick off mereka main dengan begitu asik, mereka main bola, mereka percaya diri. Bahkan dari tunnel ketika mau countdown menuju kick off, saya lihat Yasser, pembek kiri Saudi yang cedera akhirnya, ya kan, dia berdampingan dengan Lionel Messi. Sama sekali dia nggak peduli, dia fokus untuk pertandingan. Sama sekali nggak Star Trek ya Messi di samping dia. Sama sekali ketika mereka dibobol oleh penalti Messi, bahkan sebelumnya juga ada gol yang kemudian dianulir, dianggap sebagai offside. Saudi anteng, tenang, untuk kemudian mereka remontada. Mereka kick balik Argentina. Dan itulah shocking moment terbaik sejauh ini selama 3 hari pergelaran Piala Dunia. Kita nggak tahu bagaimana nasib Saudi ke depan. Apakah mereka bisa juga menang melawan Meksiko dan juga Polandia? Apakah mereka bisa lolos ke second round? Ya, tetapi ini adalah satu tontonan yang sangat impresif, sangat. Ini magisnya Piala Dunia, Bang. Ini magis. Saya bilang lebih tajam dari magis. Ini adalah bius Piala Dunia. Bius Piala Dunia, mantap. Kirain mau bilang mukjizat loh. Kalau bicara soal kesaudian, ini mukjizat ya. Orang bilang mereka nggak bisa ditembus oleh Argentina. Saf mereka di barisan belakang itu rapat banget. Tapi apapun kita berbicara dalam konteks sepak bola, ini luar biasa. Dan imbasnya, impact dari kemenangan Saudi ya, itu kerajaan Saudi meliburkan hari ini. Hari ini. Di saat kita taping ya. Hari Rabu ya. Hari libur. Itu adalah hari libur. Itu juga di saat pertandingan setengah hari, Bang. Jadi kebetulan gue punya temen di staff atasnya di sana di Arab Saudi. Jadi di hari pertandingan matchnya Arab Saudi itu semua PNS libur setengah hari, dan yang kuliah ataupun yang sekolah setengah hari juga karena ada match Saudi lawan Argentina. Dan mereka fokus di depan TV. Iya, fokus di depan TV. Dan mulai jadi juga dari kota Dammam ya, satu kota di utara Saudi, itu jaraknya ke Qatar itu pakai mobil 3 jam. 3 jam. Boleh jadi meliburkan untuk memberikan space kepada warga Saudi untuk bisa nonton langsung di, memberi dukungan ke stadion. Yes. Hebat Raja Salman. Gimana, Bang Harsha? Tadi Bang Harbin bilang ini biggest shocking moment di turnamen ini, tapi mungkin di dalam sejarah Piala Dunia bahkan bisa dibilang ini the biggest shocking moment. Jadi ada artikel yang bersumber dari penelitian Nielsen Grace Note. Dia mengurut beberapa pertandingan mengejutkan juga, seperti misalnya Inggris Amerika 50, kemudian juga Uruguay Brasil 50 juga. Terus juga ada beberapa hasil mengejutkan lain, termasuk Kamerun lawan Argentina 90, termasuk Senegal lawan Prancis. Senegal Prancis 2002. Atau Korsel lawan Jerman Barat. Jerman 2018. Tapi di pertandingan Arab Saudi dan Argentina dihitung dari semua variabel matematika yang ada. Dari ranking FIFA, dari rekor pertemuan sebelumnya, dan juga dari Argentina kan 36 pertandingan tidak terkalahkan sebelum kemarin gitu. Dan itu menempatkan pertandingan kemarin itu nomor satu, Bang. Kalau harus di peringkat ya. Nomor 2-nya Inggris Amerika 50. Nomor satunya ini Arab Saudi lawan Argentina. Karena memang di luar dugaan banget gitu, Arab Saudi bisa menang lawan 2-1. Dan menurut gue yang menariknya itu bukan hasil pertandingannya, tapi cara meraih kemenangan dari Arab Saudi. Mereka nggak sit back, mereka proaktif. Beda misalnya Korea Selatan lawan Jerman 2018 menang 2-0, tapi sebenarnya sit back. Korea Selatan sit back sampai akhirnya menit 70-an ke atas baru bisa mencetak gol kan.
malah golnya mungkin menit 90 ya kalau nggak salah yang ujung-ujung menit gitu. akhir ya. Iya. Menit akhir. Jadi benar-benar sit back baru membalas dengan 2 gol colongan. Tapi Arab Saudi lebih proaktif. Kita lihat mereka melakukan high pressing. Lalu melakukan high line. High defensive line. Iya, high defensive line. Makanya beberapa kali Lautaro terjebak offside. Iya. Dan itu juga salah satu faktor yang mungkin memungkinkan kejutan ini tercipta adalah teknologi. Itu ada teknologi offside semi otomatis itu. Kalau tidak ada itu Argentina sudah unggul 2-0 dan who knows, mungkin kita tidak akan berbicara tentang Arab Saudi saat ini gitu. Jadi teknologi membuka kesempatan bagi tim-tim yang tidak diunggulkan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, dan magis Piala Dunia. Bius Piala Dunia. Tapi bicara soal teknologi saya juga tidak sepenuhnya setuju, karena saya melihat yang juga bicara di sini untuk kemenangan Saudi melawan Argentina itu adalah hati pemain. Mereka benar-benar luar biasa. Mereka fokus, mereka total dalam laga ini gitu loh. Saya mungkin terkesan lebay untuk menyanjung Saudi, tapi ini fakta. Ini fakta. Ada ini, I'm talking about the pride of Asia. Dan Saudi mewakili itu gitu loh. Beda dengan penampilan Qatar yang memalukan. Sungguh. Iran yang kehilangan fokus setelah kipernya. Betul, setelah kiper ditarik keluar pada menit 15 ya, dan mereka selesai gitu. Beda dengan Australia. Saya memang berharap ada 2 Asia lain, ada Jepang dan juga ada Korea Selatan ya. Tetapi sekali lagi Saudi itu benar-benar merampas atensi kita semua bahwa yes, mereka adalah shocking moment di pentas Piala Dunia. Lihat nanti ke depan bagaimana langkah Saudi. Apakah mereka tetap memelihara kans mereka untuk lolos, dengan itu berarti tetap mendapatkan poin untuk laga mereka di 2 partai sisa di grup C ini. Tapi apapun, lagi-lagi kita harus angkat topi juga untuk pelatihnya, Harvey Renard. Ini pelatih bagus dan sudah teruji. Mungkin itu juara Piala Afrika bersama Zambia dan Pantai Gading. Ya, tapi unik emang. Harvey Renard ini dia pernah ngelatih di Cambridge United, terus di Inggris ya, terus kemudian di Liga Prancis pernah dibawa Lille dan Sochaux ya. Dua-duanya gagal, bisa dibilang. Di Lille pun 13 pertandingan kalau nggak salah dia udah dipecat. Jadi ternyata emang rohnya dia ini di melakoni menangani timnas. Dia juga menariknya gini. Ini seminggu sebelum pertandingan lawan Argentina kemarin, di saat persahabatan antara Arab Saudi dan Kroasia itu berlangsung di Aman ya, di Jordan ya, di Jordan. Nah, itu ada 2 gol Kroasia yang juga dianulir karena highlight offside. Gue ngelihatnya di sini si Renard ini udah tahu bakal di Piala Dunia akan ada semi automatic offside. Jadi dia berani main high defensive line, nggak takut gitu. Artinya kalau tanpa teknologi ini mungkin kita masih 50-50 karena wasit kan. Dan VAR pun kadang garisnya juga tipis-tipis. Iya, kalau ini kan udah bicara teknologi yang nggak bisa dibantah lagi, gambarnya jelas, bukan cuman garis lurus yang selama ini tetap itu sudah di luar kuasa tim yang bermain dan teknologi kan. Nah, jadi ketika Kroasia menang 1-0 di friendly match seminggu sebelum Piala Dunia ini, itu 2 gol Kroasia juga dianulir karena offside. Ini gue ngelihat si Renard ini pinter memanfaatkan teknologi baru yang diterapkan di World Cup kali ini. Dan berani itu dia jelaskan kepada anak-anak Saudi bahwa ini adalah teknologi yang bisa bikin kalian optimal nantinya. Benar-benar. Gue ngelihatnya sih dia pinter di situ ya. Dan juga mungkin selain itu itu mental ya, karena tertinggal lebih dahulu 1-0, tapi tidak goyah, terus terus menjalankan plan semula, nggak mengubah sama sekali, tapi terus pressing, terus mengejar pemain Argentina, menempel Messi, dan itu terus dilakukan meskipun dia 2 kali diselamatkan oleh offside kan. Bahkan 3 kali sebenarnya. 3 kali ya. 3 kali diselamatkan oleh offside, tapi terus melakukan
rencana yang sama. Yeah. Bahkan pas halftime pun tidak ada yang berubah. Yeah, Terus yeah. dilakukan saat halftime malah Yeah. Alfred Renard minta para pemainnya tetap Yeah. menjalankan rencana serupa dan tetap fokus, dan akhirnya bisa meraih 2 gol cepat gitu. Yeah. Ya. Di awal babak kedua. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah juga untuk Arab Saudi dan juga Renard untuk bisa menanamkan mental seperti ini kan bukan sesuatu yang instan gitu. Pasti butuh proses. Kita lihat daftar skuad Saudi mayoritas datang Domestik. dari klub Al Hilal. Oke, Alhamdulillah. Ya. Ya. Most of the players itu come up from Al Hilal. Apakah ini juga memberikan pengaruh kepada bagaimana mereka Ya. Renard terutama untuk bisa cepat tune in dengan tim ya, untuk menjabarkan apapun soal teknologi itu. Ya. Mungkin nggak? Boleh jadi ya. Kalau saya pikir iya sih Bang, pasti ada kemudahan tersendiri kan. Oke. Kalau tulang punggung tim itu kebanyakan dari Al salah Hilal. satu Tim. tim gitu, tim tertentu gitu. Misalnya 74 aja kan Rinus Michels mengandalkan pemain-pemain Ajax dan mengisi kekosongan dengan tambahan Feyenoord dan lain-lain. Contohnya Belanda. Iya. Belanda Kan dipakai Bang, jadi harus Oh, mention contohnya dikit. Belanda ya. Iya, iya. Oke, Belanda. oke. Nah, jadi memang ya pasti akan membantu pelatih untuk luasa atau memudahkan pelatih lah untuk menerapkan taktik yang diinginkan. Lebih cepat tune in-nya ya. Lebih cepat, Bang. Oke, Ya gue oke. ngelihatnya juga ini sama halnya dengan Kroasia yang mayoritas Dinamo Zagreb. Zagreb. Bang. Oke. Jadi mungkin hanya beberapa nama seperti Modric, Kovacic, Ya, ada 3-4 nama yang bukan dari Dinamo Zagreb, tapi mayoritas skuad Kroasia itu kenapa dia bisa finalis 2018, 2014 dia semifinalis, mungkin ya karena mayoritas, dan gue rasa juga saat ini akan jadi keuntungan juga buat Kroasia ya, khusus karena tadi kita bicara tentang mayoritas pemain yang berasal satu dari tim. satu klub ya. Oke. Jadi di saat tim-tim yang lain cuman TC 1 minggu sebelum World Cup yang pemainnya dari mana-mana baru ngumpul, Arab Saudi mungkin udah TC dari kapan tahu karena pemainnya udah satu klub dan Ya, nggak jauh-jauh. Mungkin liganya sendiri juga udah lama di stop sebelum World Cup. ya gitu. satu tim juga dari liga domestik kan. Liga gitu. domestik ya pastinya lebih mudah. Ini menarik juga, Alfred Renard ini kabarnya mantan ini Bang. Jadi dia Petugas kebersihan. ya. tugas kebersihan. Oh. Bang. Dia bikin kayak semacam perusahaan pembersih sampah kantor-kantor dan dia sendiri terlibat di dalamnya. Jadi di saat dia sempat jadi pemain profesional, Ya. sambilannya dia mengutin sampah di kantor-kantor, Bang. Oke. Tiba-tiba akhirnya dia banting setir jadi pelatih mulai dari klub-klub kecil sampai akhirnya bisa menangani. Bahkan di Liga Vietnam pernah ya, di Liga Vietnam sebelum dia ke Zambia. Ya. Ya. Sampai sekarang sukses bersama Arab Saudi. Paling tidak saya bisa melihat dengan ukuran penampilan dia di technical area Ya. dari zaman dia menukangi Zambia sampai Pantai Gading sampai sekarang Saudi. Dia di Saudi sejak 2019. Kualifikasi ini ya. Ya. Ya, sudah hampir 3 tahun 3 bersama tahun Saudi. ya, 3 tahun. Itu busananya di technical area begitu terus. Celana hitam, kemeja putih. Kemeja putih. Selalu seperti itu. Mungkin menunjukkan dia kerja gitu. Itu boleh jadi menunjukkan kesederhanaan dia. Sederhanaan, Ya. Tapi buat dia adalah otak. Ya. Dan saya melihat staffing coachnya dia itu yang banyak bekerja. Oke. Dia lebih banyak diam. Iya. Tidak sehiperaktif sebutlah misalnya Antonio Conte misalnya. Iya, atau Thomas Tuchel Atau mungkin, Tuchel. Jurgen Klopp mungkin. Yang hiperaktif Iya. itu staffing dia Staff. dan satu orang Saudi. Oke. Ya. Mungkin penerjemah itu ya sekaligus. Saya pikir itu translatornya Saudi untuk karena dia berbahasa Perancis kan gitu. Dan ini memang satu translator saya pikir ya bagaimana Renard itu memberikan sebuah pola pemberian kepelatihan kepada timnya itu dengan gaya yang sangat sederhana itu mungkin. Iya, balik lagi ke match Arab Saudi Argentina. Ini gue jujur Bang ya, pas nonton ketika Argentina mendapatkan penalti. Sebenarnya ketika wasit melihat ke layar VAR itu kaget ya, bola masih dini tiba-tiba wasit udah langsung lari kan ke VAR itu. Kayaknya bola masih jalan, tiba-tiba dipanggil kayaknya.
Ya kalau gua ngelihatnya emang ada sedikit pelukan gitu ya. Ini apa regulasi yang makin kenceng atau menurutnya harus nggak sih Bang itu penalti buat Arab Saudi? Karena gua ngeliat secara ini nggak terlalu ya, cuman merangkul sih emang, tapi nggak kelihatan sebenarnya kalau nggak agak dive dikit ya. Bang Hardiman, menurut lo aturan itu pas nggak Bang sekarang? Saya mungkin orang yang tidak begitu setuju dengan teknis dan juga dengan regulasi yang baru yang menyangkut soal keteknologian. Karena buat saya itu adalah merusak sepak bola sendiri, merusak keindahan sepak bola. Tapi kan kehidupan sepak bola terus menerus sampai kapanpun itu selalu ada perubahan, ada pembaruan, ada evolusi di situ gitu loh ya. Tapi ya kita mau bilang apa ya kan, ini regulasi gitu loh. Kalau gue terlepas dari teknologi atau bukan tapi kebetulan kan pada pertandingan malam sebelumnya situasi yang mirip-mirip tuh. Pemain Iran mendapat penalti gara-gara bahkan dari opening match. Johnston opening match. Tapi ini yang mirip Iran lawan Inggris kan? Karena Johnston ditarik dari belakang. Tapi posisinya atau situasinya saat itu adalah pemain Iran mengejar bola. Bola mengarah ke dia, jadi dia berada dalam sebuah keuntungan untuk meraih peluang atau mencetak gol bahkan. Kalau kemarin Argentina, pemain Argentina ini dilanggar siapa? Sorry. Kalau nggak salah lupa. Pokoknya jadi lupa ya. Lupa. Pokoknya itu dalam situasi bolanya tidak mengarah ke mereka sebenarnya. Jadi hanya sebuah biasalah cegat-cegatan di dalam kotak penalti, back pasti main tangan pasti ada, menahan gitu kan. Tapi bolanya nggak mengarah persis ke mereka, ke posisi lain gitu. Mengapa kemudian jadi penalti? Ya itu dia. Big questionnya ada di situ. Gitu. Berarti wasit VAR-nya mungkin karena wasit tengah juga sebenarnya kan nggak langsung menghentikan pertandingan dan menunjuk titik putih, tapi wasit VAR yang memanggil dan memeriksa layar. Baru diberikan penalti. Kalau menurut saya sih harusnya bukan penalti. Secara mata awam kita nonton tuh kita kaget kok tiba-tiba berhenti terus karena nggak ngelihat sama sekali pelanggaran yang obvious di situ kan. Nah ini juga menarik. Gue sebenarnya pengen menyoroti masalah mental Arab Saudi Bang. Ketika lo dalam posisi imbang terus lo dapet penalti yang sebenarnya kontroversial kan istilahnya, yang sebenarnya tidak diharapkan, di luar ekspektasi, tiba-tiba tahu-tahu kan, makanya kaget semua mengharapkan kemarin what penalti ya, tapi bisa bangkit. Itu luar biasa sih, apalagi 2 gol Arab Saudi kemarin dari Saleh, prosesnya keren, Salim, Aldosari, gol kedua terutama itu keren banget, dia nahan bola di udara. Gimana menurut lo Bang? Menurut gue ini salah satu gol terbaik loh, gol kedua Arab sejauh ini ya. Iya, 2 gol Saudi lahir dari momentum yang nyaris mirip ya. Dan bolanya bola crossing, bagus. Dan yang eksekusi itu sangat cerdas ya. Bagaimana dia menempatkan bola dalam gerakan yang juga sangat sempit di areal penalti Argentina. Kalau kita komparasi dengan gol-gol lain yang sudah muncul dari sederet pertandingan, definitely ini best goal saya pikir sejauh ini. Sepakat Bang. Kita belum tahu hari ini pada saat kita taping itu ada 4 partai besar. Paling tidak ada 4 partai yang melibatkan tim-tim besar. Ada Kroasia, ada Belgia, ada Jerman, Spanyol, dan juga ada Spanyol. Kita nggak tahu bakal ada gol-gol keren nggak dari partai ini. Tapi dalam 3 hari perdana 2 gol dari Saudi, wow, keren banget deh. Kalau soal fokus tadi yang sempat lu mention Bex, jadi ya itu yang salah satu yang harus kita puji dari Arab Saudi. Mereka tetap fokus panjang 90 menit, terutama setelah ngegolin, selebrasi nggak lama-lama, langsung kembali ke tengah. Dan langsung siap untuk ya udah lu mau apa lagi nih Argentina gitu kan. Sampai ketika gol kedua terjadi itu bahkan ya. Kita awali dengan ketika mereka ketinggalan. Kita awali dari ketika 3 gol yang kemudian dinyatakan offside. Anak-anak Saudi itu tenang. Tidak reaktif,
tidak protes berlebihan. Sampai Messi bikin gol dari titik penalti, mereka tidak reaktif, tenang, fokus ke pertandingan. Dan tetap mereka bisa main bola, ya bagus banget. Mereka juga nggak minder kan. Beda misalnya waktu Nigeria Argentina 94 tuh. Nigeria bagus waktu itu ngalahin Bulgaria di pertandingan pertama, tapi waktu Argentina ada Maradona di situ. Semua pemain semua pemain terpesona sama Maradona. Akhirnya kalah waktu itu. Walaupun unggul duluan Nigeria 1-0, tapi berkat terpesona sama Maradona, Kanija bikin gol 2-1. Dan ini yang tidak terjadi kemarin. Jadi Messi itu bukan GOAT buat mereka. Makanya seperti Bang Diman bilang, keluar dari tunnel nengok pun enggak ya sih. Yaser ya. Kan ada meme-nya tuh, GOAT-nya buat orang Arab dimakan. Bahkan fotonya Cristiano Ronaldo itu yang Louis Vuitton diganti ya. Yang lagi main catur. Lagi main yang diganti Messi. Messinya diganti. Diganti juga dengan Messinya Saudi. Messi nomor 10 juga. Iya, Aldosari itu. Oke. Dan juga setelah gol kedua terjadi, backnya Saudi nyamperin Messi kan, yang nyolek-nyolek ada videonya. Dan ditanya wartawan setelah pertandingan, tadi lu nyolek Messi ngomong apaan gitu. Lu bilang lu nggak akan menang pertandingan ini. Messi sampai bengong gitu ya, terperangah gitu. Tanpa ada kalimat apa-apa. Iya, nggak bisa berbalas gitu. Kok bisa-bisanya ini ya? Mereka punya lawan yang punya kepercayaan diri tinggi. Tapi partai itu berlangsung tengah hari loh. Iya. Waktu Doha. Berarti waktu sekitar Qatar. jam 1 siang. Jam 1 siang. Panas, mungkin pengaruh sekali. juga. Ya, dan saya melihat Saudi juga tetap kewalahan dengan cuaca terik ya, apalagi anak-anak Argentina gitu. Tapi ini sepak bola. Iya kan? Tapi terlepas dari iklim, kalau gue lihat juga faktor pelatih sih Bang. Kayak Scaloni walaupun dia 36 pertandingan nggak terkalahkan, nggak punya jawaban gitu untuk menghadapi highline defense nyaris tidak berdaya untuk bikin apa-apa di technical area ya. Jadi kayak Argentina nih, coba kita lihat pelatih mereka siapa sih yang ditunjuk gitu, yang sebenarnya yang punya riwayat kepelatihan tidak meyakinkan kan. Sabella atau Tata Martino karena dekat dengan Messi sebenarnya. Terus juga Maradona bahkan waktu itu ditunjuk, tapi kan Maradona tidak punya resume yang meyakinkan sebagai pelatih. Tapi sejak zamannya mungkin Alvio Basile, terus juga Marcelo Bielsa. Ini Argentina nggak punya figur pelatih timnas yang oke, yang punya kemampuan taktik yang mumpuni gitu. Kecuali mungkin Diego Simeone nanti mau. Simeone bener. Gue sendiri juga perasaan baru kemarin nontonin Scaloni ini masih jadi pemain di Lazio, Deportivo kan. Tahu-tahu udah jadi pelatih. Ya. Gue sekarang kalau nonton Piala Dunia ini jujur gue ngerasa tua Bang. Ya Timothy Weah, anaknya Weah ngegolin, lihat Kasper Schmeichel dulu nonton bapaknya. Yang pemain-pemain yang dulu kita tonton udah jadi pelatih senior, udah tua-tua juga gitu. Bahkan anaknya udah bikin gol. Ini waduh gila ini. Tapi yang menarik adalah Bang BG mau bapaknya mau anaknya tetap nonton, artinya sampai detik ini masih cinta dengan sepak bola. Itu poinnya. Itu poinnya Bang. Poinnya itu. Kalau gue poinnya mau dari dulu sampai sekarang nonton Van Hal masih melatih. Iya. Van Hal jadi potokannya di situ ya. Iya. Nah, sedikit Bang sebelum kita tutup tentang pembahasan tentang tentang Arab Saudi dan Argentina. Ini gue sedikit menyoroti masalah extra time nih Bang. Oke. Ini gila, ini Inggris lawan Iran aja total 24 menit. Babak pertama 14 oke lah. Babak pertama itu 14 menit karena ada cederanya ya. Faktor cedera tabrakan kipernya Iran di situ. Tapi babak kedua masih 10 menit. Itu gue perhatiin minimal 5 menit loh. Injury time kali ini. Memang FIFA dari awal udah ngasih instruksi ke wasit-wasit agar benar-benar efektif. Jadi 45 menit sekarang ini adalah 45 menit bermain. Lihat pengaruhnya ada nggak sih Bang? Lebih nggak sih dengan hitungan injury extra time, edit time-nya yang sekarang kayak over banget gitu. Additional time selama ini yang ada di kepala kita adalah bagaimana itu mengkalkulasi menit-menit yang terbuang pada saat ada pemain yang cedera atau apa gitu loh, ya kan. Tapi ada statement bagus dari Gigi Colina.
Komite Wasit FIFA, Iya. ya, bahwa dia ingin menyodorkan bahwa interval 2 kali 45 menit itu adalah bersih, ya. Hal-hal kecil, bahkan juga misalnya medium proses pergantian pemain itu juga dihitung gitu loh. Jadi kalau kemudian ada additional time yang bicara minimal 5 menit, bahkan ada yang 8 menit, ada yang 10 menit, ya kan, itu adalah cara untuk memberikan bahwa sepak bola ya itu murni waktunya 2 kali 45 menit. Makanya ketika Saudi melawan Argentina di babak kedua itu 8 extra time-nya 8 menit untuk babak kedua. Walaupun yang terjadi kemudian itu 13 menit. Iya, 13 menit. Kenapa dalam interval extra time 8 menit ada banyak juga kejadian. Iya. Misalnya si ini cedera, si itu cedera, ya kan? Dan ditambahin lagi langsung. Otomatis itu ditambahin gitu loh. Jadi kalau kita nggak kuasai itu, ya kita bisa ngumpat-ngumpat sebagai penonton. Ini udah lewat 8 menit loh, kok nggak habis-habis gitu loh. Ya, kalau dulu di Premier League ada istilah Fergie time, Bang. Colina time. Colina time. Fergie time ya dulu MU tuh sering banget bikin gol saat Fergie time ya. Gue nggak tahu apakah aturan ini akan otomatis diikuti oleh klub-klub baik di Liga Eropa dan kompetisi lainnya, tapi yang pasti ini menarik ya. Entah kapan akan diterapkan oleh liga-liga yang berlangsung di Eropa khususnya. Mungkin ada mau ditambahkan lagi? Kalau gue lihat soal tambahan waktu itu memang jadinya pemain juga memanfaatkan waktu dengan baik kan. Misalnya tidak perlu selebrasi berlebihan, kemudian juga kalau cedera tidak perlu berlama-lama gitu kan, tidak perlu berpura-pura gitu. Nggak guna karena nanti akan dipanjangin juga gitu. Dan yang kedua juga dengan kata Bang Hardiman tadi kan 8 menit diberikan waktu Argentina lawan Arab Saudi, tapi kenyataannya 13 menit. Jadi feel-nya itu sama kayak kita nonton bola zaman 90-an yang kan nggak pernah dikasih tahu dulu injury time berapa menit. Jadi kayak waduh, jadi deg-degannya ada gitu, waduh ini udah apa belum, karena dulu kan nggak pernah dikasih tahu kan. Kita juga nonton bola dulu kiper masih boleh nangkep bola. Itu zaman kapan Om ya? 80-an masih loh. Yang kiper back pass, kiper tangkep 1992. 1992 ya. Yang menarik juga kita bahas dikit aja dari grup C ini. Yang bakal lolos siapa ini? Oke. Kemarin Bang Diman rawalannya kita tuh nggak ada yang jagoin Arab Saudi loh kemarin. Sama sekali. Tapi gue masih feeling Argentina masih lolos sih. Feeling masih ya. Tapi kan kalau biasanya dijagoin BG malah nggak ini kan. Malah out kan nggak apa-apa. 90 tuh Argentina kalah pertandingan pembuka lawan Kamerun kan. Terakhir nyampe final. Saudi tapi kan masih 3 tim yang lolos ke 16 besar karena masih 24 tim. Dia lolos sebagai peringkat 3 loh. Peringkat 3 terbaik ya. Iya. Ayo. Saudi second match lawan Poland ya. Saudi lawan Poland. Poland ya, Lewandowski gagal penalti kemarin kan. Sama Meksiko kan, Ochoa. Memo Ochoa. Ya, sebenarnya momen ini gue juga ingat 94 sih Bang, golnya Said Oweran ya. Ketika Saudi berhasil mengejutkan ini menarik, kita. Ini menarik. Ngalahin Belgia waktu itu 1-0. Saudi era itu ya 94, 98, 2002, 2006 itu banyak punya star, banyak banget bintang-bintangnya yang sampai sekarang untuk disebut misalnya ada kiper mereka Mohamed Al-Deaya. Ada playmaker yang paling top Sami Al-Jaber. Bener kan? Keren. Ada strikernya Said Owairan. Yang bikin gol saat mereka meruntuhkan Belgia. Itu golnya soloran Bang. Ya. Itu artinya menjelaskan bahwa Saudi adalah raksasa di Asia dengan predikat 3 kali juara Asia. Walaupun di Rusia mereka tenggelam. Setelah generasi itu mereka kayak keputus Bang, makanya bisa sempat nggak lolos 2 kali beruntun kan Piala Dunia 10-14 nggak lolos, 2010-2014 nggak lolos ya. Nah itu. Mungkin ini saatnya comeback. Boleh jadi, dan saya berharap mereka lolos bersama siapa? Meksiko. Siap. Ya. Kita ini beda aja kita gitu. Oke. Ya boleh jadi si Meksiko karena kalau Argentina nanti kan di pertandingan kedua. Meksiko gak ada beban mau lolos atau tidak ya, karena mereka 2026 pasti lolos.
pasti lolos ya. Jadi nggak ada Mereka beban. tuan rumah gitu loh. Iya. Selang. Oke, teman-teman semua, itu dia sedikit bahasan kita tentang khususnya partai Arab Saudi dan Argentina, dan sedikit cerita di balik kemenangan yang bombastis, kemenangan yang menurut kita bertiga adalah the biggest shocking moment of World Cup history. Arab Saudi berhasil menumbangkan Argentina 2-1. Kita tunggu kejutan-kejutan selanjutnya di Piala Dunia kali ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, jangan lupa pantengin terus Studio Bola, ikuti Liga Fantasinya, nanti akan ada kode liganya di bawah. Kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya. Gua Bang Hardiman Koto dan Bang Agung Harsha pamit, ketemu lagi di next edition. First of all, 3 minutes. After 3 minutes, we conceded the goal. بدينا وبعد 3 دقائق جاء في مرمانا جول. It happened in football, huh? تحصل في كرة القدم. It's our fault. خطأنا احنا. After we push. بعد كده ضغطنا عليهم. We got some opportunities, كانت لنا أولوية وفرص but not a lot. بس مو كثير. We don't put enough intensity in the duels, guys. They don't like the duel. وما أعطينا الاشتراكات حقها. So sometimes, boom! More! أحيانا تحتاج إنك تدخل بكامل قوتك. This is without ball. هذا اللي بدون كورة. After with ball is your talent will make the difference. ولما تكون معانا Keep الكورة calm, it will come. استخدم مهارتك. Still اصبر up. راح يجي الجول. We still have 45 minutes, so keep تبقى calm. عندنا 45 دقيقة. اهدى وركز. Keep the confidence. خلي ثقتك في نفسك. Go. Okay, come on. حاول.